Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya John Oscar, saya dari Psikologi 2A dengan NIM 2401076025. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh faktor religiusitas terhadap perilaku remaja di lingkungan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri pada masa remaja akan sering terjadi permasalahan sosial seperti kenakalan remaja dan seterusnya. Karena pada masa remaja ini merupakan peralihan dari masa kanak-kanak beranjak ke dewasa. Seorang remaja tidak bisa dikatakan sebagai seorang anak-anak, tetapi seorang remaja dituntut untuk bisa berpikir dewasa. Pada fase ini, mereka akan mencari jati diri mereka, meskipun dalam prosesnya akan terjadi penyimpangan yang menyebabkan perilaku seperti kenakalan remaja tersebut yang dapat meresahkan masyarakat. Anak yang mulai beranjak dewasa memiliki keinginan untuk memegang peran sosial dalam masyarakat. Namun, mereka memiliki kesulitan untuk mengatur tugas dalam peran yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan perubahan pada diri remaja atau bisa dikatakan mereka belum siap untuk menerima tugas atau peran dalam masyarakat tersebut. Remaja sangat rentan untuk bisa mengontrol emosi atau kesulitan dalam mengontrol emosi dan memiliki regulasi emosi yang belum stabil atau tidak bisa terkontrol, atau bisa dikatakan mudah bergejolak dalam emosinya, mudah meledak gitu. Nah, dalam fase ini maka diperlukan perhatian, karena dalam fase ini terjadi proses mereka untuk mencari jati diri mereka agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Untuk menanggulangi penyimpangan sosial tersebut, maka diperlukan religiusitas. Religiusitas yaitu kesadaran dan kepercayaan seseorang terhadap adanya Tuhan, iman, serta ajaran agama yang membentuk tingkah laku seseorang dan kepribadian seseorang. Dengan adanya iman, seseorang memiliki kemampuan berpikir positif karena pada dasarnya semua agama mengajarkan hal yang baik menurut keyakinan seseorang. Dalam proses untuk berkomitmen dan bertekad hidup yang berkaitan dengan keagamaan, terdapat 5 dimensi. Yang pertama ada dimensi ideologis, yaitu keyakinan seseorang atas ajaran agamanya. Contohnya dalam agama Islam, tiada Tuhan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu contoh dari dimensi ideologis, keyakinan seseorang atas ajaran agamanya. Jadi saya itu yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada dimensi pengalaman, yaitu pengalaman subjektif seseorang merasa dekat dengan Tuhan. Contohnya ketika kita berdoa, sehingga kita bersedih atau kita menangis, itu menunjukkan bahwa kita itu sangat merasa bahwa sangat kita membutuhkan Allah, sehingga kita akan merasa ingin mendekat kepada Allah. Ketika dalam berdoa kan kita bisa merasa tenang dan kita merasa bahwa Tuhan berada di samping kita, sehingga ketika kita memiliki kesusahan, Allah selalu membantu kita. Nah, itu contoh dari pengalaman subjektif seseorang merasa dekat dengan Tuhan. Yang ketiga ada dimensi intelektual, yaitu pemahaman seseorang tentang agama. Contohnya ketika kita membaca Al-Quran atau mengkaji tafsir Al-Quran, kita itu tidak hanya membaca, tetapi kita juga bisa memahami isi dari isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, itu. Yang keempat ada dimensi dampak, yaitu pengaruh religiusitas terhadap kehidupan sehari-hari. Jika religiusitas seseorang tinggi, itu akan menciptakan perilaku yang baik juga, karena seseorang yang memiliki keyakinan tinggi atau memiliki keyakinan yang kokoh, dia tidak akan melakukan hal yang tercela karena dia merasa bahwa dalam kehidupan sehari-hari dia akan selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu. Yang kelima ada dimensi ritual, yaitu aktivitas dalam ajaran agama, aktivitas ibadah menurut ajaran agama. Nah, ini contohnya seperti kita dalam sholat 5 waktu, ya, berpuasa ketika di bulan Ramadan, itu merupakan dimensi ritual aktivitas. Ketika kita sudah melaksanakan aktivitas ibadah menurut ajaran atau bisa dikatakan sebuah kewajiban, ya, kewajiban. Jika seseorang sudah melaksanakan kewajiban dalam ajaran agamanya, itu mungkin bisa dikatakan religiusitas dalam dirinya termasuk tinggi, tetapi tidak bisa dipungkiri, kebanyakan sekarang orang yang memiliki religiusitas tinggi tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari masih jauh dari ajaran agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.